Sate merupakan gedung bersejarah di Kota Bandung yang beralamatkan di Jalan Diponegoro nomor 22. Saat masuk Gedung Sate, kita akan dijelaskan mengenai perkembangan Kota Bandung dari tahun 1810 hingga 1920. Berawal dari Gubernur Hindia Belanda Herman Willem Daendel yang ditugaskan mempertahankan Pulau Jawa dengan membuat jalan dari Anyer hingga Panarukan panjang 1000 km. Saat proses pembangunannya, melihat Kota Bandung yang strategis, maka jalan yang tadinya hanya akan melalui pantai utara kemudian dibelokkan ke Bandung. Lanjut, di tahun 1920, Gedung Sate mulai dibangun. Kenapa? Karena di tahun 1916 timbul gagasan pemindahan ibu kota ke Bandung. Gedung Sate selesai dibangun di tahun 1924. Kenapa disebut Gedung Sate? Karena penangkal petir yang merupai tusuk sate. 6 bulatan yang berada di penangkal petir melambangkan pembiayaan Gedung Sate, yaitu 6 juta gulden atau setara dengan 450 miliar rupiah. Gedung Sate dikerjakan oleh 2.000 orang pribumi dan 150 orang dari Cina untuk mengukir batu dan kayu. Arsitek dari Gedung Sate adalah Insinyur Johann Gerber yang saat itu berusia 19 tahun. Di Gedung Sate, terdapat sirine yang jika dibunyikan, suaranya bisa terdengar hingga sejauh 40 km. Gedung Sate menjadi bukti konkret wacana pemindahan ibu kota dari Batavia ke Bandung. Diresmikan di tahun 1930, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat untuk Departemen Van Verkeer en Waterstaat dan Sentrale Bibliotheek. Saat ini, Gedung Sate digunakan sebagai kantor Gubernur Jawa Barat. Baru pada tahun 1952, ketujuh pemuda yang hilang dan dinyatakan gugur ini dapat ditemukan kerangkanya terkubur di halaman belakang Gedung Sate. Kerangka ini kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Cikutra. Ketika Insinyur Haji Juanda menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum, tanggal 3 Desember ditetapkan untuk diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum. Digunakan sebagai kantor Departemen Pekerjaan Umum serta segala pencapaiannya yang masih kita nikmati hingga sekarang. Tahun 1980, Gubernur Jawa Barat Aan Unaifi memindahkan kantor Pemprov Jabar dari Gedung Kertamukti di Jalan Braga ke Gedung Sate. Dan sejak saat itu, Gedung Sate identik dengan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2017, Gedung Sate mendapatkan status sebagai bangunan cagar budaya nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Gedung Sate, mahakarya klasik tak lekang oleh waktu. Sebuah landmark Jawa Barat yang kita jaga dan cintai. Menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa gemah ripah, repeh rapi. Do you wanna know? Nilai perjuangan yang terdapat pada Gedung Sate salah satunya adalah terdapat rakyat serta pemuda yang berusaha untuk melindungi Gedung Sate sehingga bisa kembali diambil dari tangan Jepang, yaitu saat tanggal 3 Desember saat pasukan tentara sekutu Jepang menyerang Gedung Sate. 21 orang pemuda dari pekerja umum berjuang habis-habisan sekuat tenaga melindungi Gedung Sate. 7 orang dinyatakan menghilang dan jasadnya ditemukan terkubur di halaman belakang Gedung Sate di tahun 1952.
guys. Jadi kita baru keluar dari gedung sate. Gimana nih videonya? Menarik kan? Buat kalian yang mau kesini cukup bayar 5.000 aja. Ya, jangan lupa. Ya, ke Bandung. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.